Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,84%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance meningkat dengan super tipis pada hari ini di 0,02%. Dengan penurunan volume yang cukup tinggi di 39,25%. Biasa ya, udah masuk weekend, biasanya volume udah mulai drop ya. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,8% dalam 24 jam terakhir. Nah sekarang trading di angka 30.341 ya. Seingat gua weeknya sampai ke target TP kita harusnya ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,65% di angka 1867. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,95% di angka 236,2. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,17% di angka 46 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,95% di angka 28 sen. Dogecoin terjadi koreksi tipis sebesar 0,17%. Solana kembali meningkat membuat higher high. Dia meningkat sebesar 8,33% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka $21 lebih 91 sen. Sementara untuk Litecoin terjadi peningkatan sebesar 0,57% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka $97 lebih 77 sen. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Economic Calendar. Seperti biasa ubah dulu ke GMT7 ya agar jadi WIB. Dan sesuai dengan pembahasan kemarin, ya hari ini sudah weekend. Kalau sudah weekend di Amrik biasanya udah nggak terlalu banyak keluar news-news penting. Ya jadi kita bisa di sini semuanya hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk besok juga kurang lebih sama ya, kita bisa di sini hanya ada satu saja dan dari Inggris, bintang 2 lagi. Jadi nggak terlalu penting ya. Sekali lagi gue ulangi, untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis. Nah untuk minggu depan jadwalnya udah lumayan ada yang penting sih ya. Tanggal 11 atau tanggal 10 ya. Hari ini tanggal 11 akan keluar data ini. Short term energy outlook. Lalu tanggal 12 akan keluar CPI dan core CPI di sini. Nah ini penting ya. Nanti juga keluar ada crude oil inventories. Dan juga apalagi. Udah ya. Dan seterusnya. Jadi besok atau lebih tepatnya minggu depan sudah cukup banyak yang menunggu ya data-data penting dari US. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Hari ini nggak ada news yang terlalu penting, jadi gue nggak akan bahas news. Ini kita ngomongin soal apa? Kita ngomongin soal cycle sebelumnya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di cycle sebelumnya, ini saat dia double bottom, di sini ada base. Nah, gue yang ini base-nya itu sekitar berapa ya? 3.000 sih ingat gue. Ya, 3.000-an. Base-nya 6.000, nyaris 6.000 lah kurang lebih. 6.000 kurang sedikit. Saat dia tembus ke sini, nah kalau kita lihat pre-halving action-nya itu 360%. Kali ini apakah harus sama? Enggak sih, ya enggak. Tapi intinya secara struktur sekarang sudah cukup mirip. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dia sekarang itu kita udah tembus dikit. Nah, kalau yang di sebelumnya ini udah rally dengan luar biasa cepat, ya. Nah, tapi intinya kalau kita ngelihat kesamaannya dengan cycle sebelumnya adalah kita ada kemungkinan resesi lagi, ya. Yang membuat Bitcoin drop separah ini, ya, atau lebih tepatnya inilah, ya, ini nih, ya. Kalau ini sih ya kata gue koreksi ya, tapi ini nih. Nah, ini tuh terjadi karena terjadi resesi di US, ya, COVID crash disebutnya. Nah, kali ini Jerome Powell sudah sempat ngomong juga, ada probability kita akan kena apa? Kita akan kena juga
resesi. Tapi menurut dia mild, nggak parah ya. Ya, tapi just in case sama seperti dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah mendekati halving juga ya. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa rally dulu setinggi ini ya? Kalau gue pribadi sekali lagi nih, lu udah hafal harusnya ya. Di 45.000 sampai 50.000 itu target gua supaya kalau sampai terjadi seperti ini lagi ada bantalan ya atau ada support yang banyak di bawah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa Twitternya. Overall ya masih cukup mirip lah seperti di sebelumnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA. Nah untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Sebentar dia lagi load. Kita zoom. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini sudah dia ya dengan jelas mantul di EMA 20 ya. Harusnya sih kalau lu yang konservatif kena nih target TP kemarin posisi long ya. Nah, tapi intinya apa? Dia berhasil menyelesaikan PR dia yaitu bertahan di atas dari EMA 20 dan juga bertahan di atas dari 29.900. That's good ya. Nah, semoga saja EMA 20 kok sampai diretes lagi tetap kuat dan bisa membuat Bitcoin kembali rally membuat suatu higher high. Karena kemarin kita bisa lihat di sini ya saat tanggal 3 dan 4 Juli kemarin dia dengan jelas membuat suatu higher high. Kemarin di sini sedikit pecah ya, sedikit membuat lower low, tapi nggak apa. Semoga saja EMA 20 bisa kembali menyelamatkan dan lanjut membuat higher high ya. Itu PR untuk di daily. Bang, kalau tembus sama 20 gimana? Masih banyak sih sebenarnya ya. Masih 29.900, 29.400. Tapi kalau itu semua tembus, nah kita weekly masih punya bull support band. Bull support band itu sekarang ada di angka, kita cek dulu ya. Sebentar RSI-nya kita hapus dulu. Saya hapus dulu, kita ganti ke bull support band. Nah, bull support band itu sekarang ada di angka 27.458 sampai ke 27.033 ya. Nah, semoga saja dia bisa bertahan di sini. Kalau sampai weekly jebol, masih ada bull support band di sini ya. Sekali lagi, kalau dari cycle-cycle sebelumnya ya, kalau kita lihat di 2000 terutama yang ini ya, 2 cycle sebelumnya di sini. Ini sangat sering terjadi rally, koreksi, mantul lagi di sini ya. Ini enak banget. Ini literally menurut gue the best bull market. Kenapa? Ya, lihat sendiri. Sampai sini TP ya di atas dari di atas dari Bollinger Band, overbought. Kita TP. Udah gitu koreksi ke sini, akumulasi lagi ya. Sampai sini TP ya. Sini TP lagi. Akumulasi. Terus enak banget ya. Jadi secara struktur itu sangat rapi gitu ya. Ya jadi gue berharap sih kalau bisa ya cycle kita kali ini mirip-mirip kayak gini ya. Jadi enak tahu kapan kita TP, kapan kita akumulasi lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar di sini kita lepas dulu support bandnya, kita masukin RSI ya. Sebentar, masih belum kehapus. Oke, RSI. Sip. Selanjutnya kita masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ya. Good news. 103,13 dengan jelas mereject indeks dolar dan terakhir ya sebelum dia close market itu sebentar ya lagi market close ya karena udah satu. Nah, dia di bawah jauh di bawah 103,13. Daily close di bawah 50 dan 20. This is good, overall good ya. Nah, semoga saja kali ini bisa lanjut membuat lower low lagi dan daily close di bawah dari 102,05 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan juga makronya ya. Buat lo yang nggak tahu kenapa kita indeks dolar melemah adalah ya lu lihat sendiri ya saat makronya indeks dolar menguat, apa yang terjadi di sini ya? Apa yang terjadi di sini? Terjadi adalah bear market untuk kripto. Maka dari itu yang kita inginkan adalah bear market di indeks dolar agar bull market di kripto dan juga risk on aset lain ya seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video,
atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. SafePal, Ballet, ada OneKey, ada Trezor, dan seterusnya. Nah, ini semua lo bisa dapatkan di sini tanpa harus deg-degan berpikir, aduh ini asli atau enggak, compromise atau enggak. Semua di sini masih disegel. Apabila ternyata lo dapat belum sudah segelnya terbuka, lo bisa kirim balik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin sudah di retest 2 kali untuk buy limit kedua. Jadi harusnya sudah punya buy limit di sini ya. Kalau buy limit pertama sudah tembus dari tanggal 5 Juli kemarin ya. Jadi sekarang yang kita bisa pasang adalah buy limit kedua di 29.897 dan buy limit ketiga kita di 29.489 ya. Arguably pelan-pelan EMA20 bisa juga jadi EMA1 sih ya. Bukan jadi EMA1 tapi jadi buy limit pertama. Tapi for now belum dulu ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2. Buat lo yang konservatif harusnya sudah kena target TP, alias lo sudah mengantongi profit sebesar ya kurang lebih 1,8%. Not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya apabila hari ini terjadi retest 1, retest 2. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP paling konservatif di EMA20. Buat lo yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 29.897 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia berhasil mantul di buy limit pertama yaitu di MA50 ya. Tapi MA20 ini masih menjadi resisten dan masih belum mau di reclaim ya. Jadi untuk posisi spot di Ethereum adalah buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di 1780, dan buy limit ketiga kita di MA200 atau bisa juga di 1705 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa buka posisi short apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA20 sebagai resisten ya. Nah, target TP-nya adalah di MA50, tepatnya di 1838 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila retest nih ya, karena target TP di MA50, kita bisa buka langsung juga posisi long. Karena kemarin dia retest itu di 2 tempat, di MA20 sebagai resisten dan di MA50 sebagai support ya. Jadi kita bisa limitnya dua-duanya hari ini ya. Limit posisi short di MA20 dan limit posisi long di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia berhasil reclaim tapi tipis ya. Jadi MA20 bersedia reclaim, kembali menjadi buy limit pertama, langsung di retest lagi. Jadi harusnya buy limit pertama sudah dapat di sini ya. Buy limit kedua di 26 sen dan buy limit ketiga kita di 25 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Cardano ya. Nah, untuk posisi futuresnya karena kemarin tidak terjadi retest ya alias reclaim, jadi kita lihat hari ini ya. Kalau sampai hari ini Cardano bisa daily close tetap di atas dari MA20, maka itu adalah retest pertama. Besoknya kita bisa limit posisi long, retest kedua. Nah, target TP-nya adalah di 29 sen. Pertanyaannya apakah akan terjadi triple top ya? Mungkin saja. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan kalau terjadi retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai resisten. Purchase seperti di sini ya. Purchase seperti di tanggal 8 dan 4 Juli kemarin. Ya, kalau terjadi seperti itu kita buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano. Dan untuk Matic kita bisa di sini ya, Matic sudah kena target TP untuk posisi longnya. Berarti sudah mengantongi profit sebesar 4% ya. Not bad at all. Oke, nah selanjutnya kalau untuk posisi spotnya sendiri kita bisa lihat buy limit pertama sudah tembus di sini ya. Tapi dia mantul di MA20. Nah, MA20 ini kita bisa gabungkan menjadi buy limit kedua dengan 64 sen ya. Sementara buy limit ketiga di 60 sen. Untuk posisi futuresnya seperti pembahasan tadi sudah terjadi kita sudah dapatkan posisi long dari tanggal 7 Juli kemarin, retest 1, retest 2 di MA20. Nah, target TP sudah kena hari ini di 68 sen.
Nah, kita lihat besok ya. Kalau sampai besok jam 7 pagi ternyata Matic daily close-nya masih di bawah dari 68 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di 68 sen. Kalau terjadi lagi retest, otomatis kebuka karena sudah pasang limit short. Nah, si limit short ini target TP-nya adalah di MA20 untuk yang konservatif. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 64 sen ya. Itu untuk posisi di Matic. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia sudah berhasil reclaim MA $20 lebih 80 sen dan juga MA 200 sebagai support ya. Tinggal kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas dari sini atau tidak ya. Nah, untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan. Buy limit pertama di $20 lebih 80 sen, buy limit kedua di MA 200 dan buy limit ketiga kita di MA 50. Walaupun kayaknya bentar lagi akan tergantikan oleh MA 20 ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $20 lebih 80 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $23 lebih 47 sen. Sementara untuk posisi shortnya for now ya, untuk sekarang sebenarnya ada struktur sih ya, bisa di sini juga sebenarnya. Jadi kalau untuk target TP sekalian juga boleh buat yang lebih konservatif ya, si posisi longnya bisa juga di $21 lebih 84 sen. Nah, untuk posisi shortnya sebenarnya sudah terjadi retest 1, retest 2, tapi kita belum bahas kemarin. Jadi kita lihat apakah daily close pada hari ini tetap masih di bawah dari $21 lebih 84 sen atau tidak. Kalau masih di bawah, besoknya kita bisa limit posisi short di sini dengan target TP kita di $20 lebih 80 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Solana ya. Atau sebenarnya lu mau short sekarang juga boleh karena RSI-nya sudah di atas ya. Jadi ini kurang lebih ending untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan juga berpikirlah jangka panjang untuk kripto ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.